Sobat Pariwisata, jumpa lagi bersama saya Ade Bukan Rai dalam program kesayangan kita yaitu Ngecap, Ngobrol Enak Soal Pariwisata. Baiklah sobat-sobat sekalian, Sobat Pariwisata berada dimanapun kalian. Nah, kali ini spesial banget nih kita hadirkan pemateri kita, narasumber kita yaitu Ibu Rini Hidayah SS. Beliau merupakan trainer aktif di Jogja Tourism Training Center. Nah, pada kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yaitu kita akan membahas kiat-kiat sukses berbisnis di masa pandemi. Karena sebelumnya kita juga sudah membahas tentang trik bagaimana berbisnis dari segi pengantar usahanya maupun dari perencanaan usahanya. Nah, sekarang nih kita langsung menuju pada pokok masalahnya yaitu bagaimana sih kita contohkan hari ini adalah pembuatan makanan kekinian ya. Karena di era pandemi ini kita tahu ya bahwa hampir dari semua orang khususnya ibu-ibu berubah menjadi chef ya. Dan ini kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu narasumber kita yaitu Ibu Rini Hidayah SS. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, selamat siang ya Bu Rini ya. Tetap semangat pagi tentunya ya Bu ya. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore, oke. Apa kabar nih Bu? Baik, alhamdulillah sehat ya Bu ya. sehat. Alhamdulillah Bu. Terima kasih ya Bu Rini sudah berkenan hadir di program yang dinanti-nanti oleh para sobat pariwisata nih Bu. Nah, kali ini nih Bu, kita akan lebih fokus nih Bu. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang pengantar bisnis maupun perencanaannya. Nah, sekarang ini kita coba ini Bu, masuk ke dalam materi tentang makanan kekinian, yaitu sekarang banyak bermunculan martabak manis topping ya Bu ya. Nah, sekarang bisa kita dengan mudah temui mungkin di aplikasi online ya Bu ya, maupun di setiap titik sudut jalan ada itu Bu. Nah, menurut Bu Rini nih Bu, bagaimana sih Bu prospek bisnis dari martabak manis topping ini Bu? Kenapa sekarang berjamuran nih Bu ya? Oke. Makasih Mbak Ade. Oke Bu, silahkan. Kalau kita bicara tentang makanan, kudapan, ini memang satu bisnis yang tidak akan pernah mati. Kita tahu bahwa manusia ini tidak bisa hidup tanpa makan. Betul sekali. Meskipun prinsip yang baik sebetulnya adalah makan untuk hidup, bukan hidup ini untuk makan. Kalau hidup untuk makan nanti apa-apa dimakan kita jadi nggak sehat. Betul. Tapi kalau bisnis makanan atau kita punya prinsip bahwa makan ini untuk hidup, pastinya kita bisa mengatur. Ya. Nah, bisnis makanan itu karena tadi kita ini tidak bisa hidup tanpa makan, makanya kondisi apapun itu tetap dibutuhkan untuk menjaga stamina kita. Iya, betul sekali. Kondisi pandemi pastinya, meskipun pandemi kita butuh makan kan Mbak Ade. Iya, betul sekali, dan Bu. juga kita nggak bisa makan itu hanya itu saja. Sekarang ini kita lihat banyak ibu-ibu atau malah anak remaja, mas-mas gitu ya, yang ternyata ketika usahanya mungkin dia ada punya, saya punya seorang teman, dia usahanya menyewakan mobil. Ternyata karena pariwisata saat ini sedang lesu rapuh rapuh gitu, dia tidak bisa lagi menyewakan mobilnya. Tapi ternyata dia pinter masak. Akhirnya sekarang dia menjadi berjualan produk makanan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Iya, dan juga saat ini kita ini kan tidak perlu harus menjajakan dagangan kita ada di pasar atau di tempat secara langsung. Namun karena kemajuan teknologi kita bisa tetap aja di rumah Mbak Ade kan, sambil produktif kita bikin produk, kemudian kita cicip enak, kita bisa foto, kemudian kita bisa tawarkan ke grup WA kita. Kalau kita punya Instagram kita tawarkan di situ, betul. Kemudian Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini satu keadaan di mana sangat menguntungkan kita semua Mbak Ade. Iya, karena memang pandemi ini mengharuskan kita ya sebenarnya harusnya di rumah ya Bu. Cuman bagaimana lagi kita harus tetap hidup dan dari keterbatasan itu mungkin langsung muncul ide-ide kreatif ya Bu ya. Nah, ini Bu pertanyaannya nih Bu. Kenapa sih Bu mungkin banyak
bisnis lainnya ya Bu ya. Cuman kalau martabak topping ini Bu khususnya, kenapa nih pada digemari? Apa memang kalau di rumah tuh pengennya makan yang manis-manis atau gimana ya Bu ya? Itu sebetulnya ini karakter dari martabak ini manis. Ini makanan manis ini ternyata penggemarnya itu dari yang tua, muda sampai dari yang anak-anak ya, muda dan tua itu suka semua Mbak Ade. Kita bisa lihat anak-anak kecil gitu ya, dia suka sekali martabak. Kemudian remaja juga banyak yang suka. Kemudian orang tua pun bisa kita lihat, kadang-kadang kita mau tengok orang tua bawainnya oleh-oleh martabak manis gitu, atau martabak gurih gitu. Jadi dan untuk snack box, ini bisa juga kita kasih menu martabak ini tadi yang kita bikin. Jadi bisa untuk camilan, bisa untuk isi dari snack box. Nah, itu yang kenapa saat ini menjadi salah satu kudapan yang disukai oleh siapapun, nggak cuman anak-anak ya. Jadi remaja, orang tua sangat suka martabak, dan pastinya martabak ini sudah berevolusi ya, tidak lagi martabak zaman dulu yang dilempit, kemudian kita iris-iris gitu. Sekarang ini sudah bisa kita kasih dengan berbagai macam topping. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita create di situ, seperti yang manis-manis, ada selai atau mungkin dari bahan buah segar, ada strawberry, meses, keju. Nah, kita juga bisa create dengan abon, ada ya, tadi yang suka dengan martabak kita kasih abon. Nah, yang gurih-gurih atau mungkin keripik kentang, kemudian kita bebek, kita tumbuk, kita taruh di situ. Jadi rasanya manis-manis gurih, manis gitu ya Bu ya. Jadi memang ada sedikit ini ya Bu ya, kayak geseran gitu ya. Revolusi apa sih Bu ya? Dulunya martabak ya simpel saja, dilipat udah selesai. Mungkin kasih susu gitu ya Bu ya. Cuman sekarang lebih dihidangkan hampir seperti pizza ya Bu ya kalau. Dan tentunya itu juga mempengaruhi dari nilai jualnya tentunya ya Bu ya. Nah, kalau dari Bu Rini nih Bu, ini kan pandemi ini kan memang banyak sekali nih ya Bu ya, mohon maaf orang yang dirumahkan dan juga kehilangan pekerjaan mungkin ya Bu ya. Namun ketika kita berpikiran untuk membuka, jangan membuka dulu deh Bu, berpikiran untuk berbisnis ini ya Bu ya, martabak topping, apakah ini modalnya sangat besar Bu, mengingat itu kayaknya tua lezat sekali. Enggak ya Mbak Ade, enggak. Jadi untuk martabak ini alat-alat yang kita gunakan ini sangat simpel ya Bu ya. Simpel sekali. Jadi kita menggunakan alat-alat yang sudah kita miliki di rumah, itu sudah bisa kita berproduksi. Jadi tidak harus khusus yang martabak ya Bu? Betul, kita tidak harus membeli satu alat-alat khusus, kita harus keluarkan uang yang lebih besar, enggak kita misalnya baskom, pastilah semua rumah tangga punya baskom ya Bu ya. Kemudian kocokan telur, kalau nggak punya mixer pakai kocokan telur bisa. Pakai sendok bisa nggak? Pakai sendok bisa. Ya, pakai sendok bisa. Cuman yang penting pengocokannya, pengadukannya itu rata. Kalau memang dia tidak pakai mixer, memang butuh waktu yang lebih banyak, lebih panjang. Tapi saya kira itu tidak jadi masalah gitu. Terus untuk memanggangnya tidak perlu pakai cetakan khusus, loyang khusus. Bisa. Saya yakin semua rumah tangga punya teflon. Baik. Cuman bisa main di apinya, jangan sampai terlalu besar. Karena kalau terlalu kecil besar, ya Bu? Iya, harus api kecil. Kalau api besar nanti bisa gosong ya. Padahal belum matang mungkin ya Bu. Gitu. Nah, itu untuk dari bahan dasarnya ya Bu ya. Kalau dari toppingnya nih Bu, mungkin bisa untuk apa ya Bu ya? Kalau kita tahu di luar kan martabak topping itu harganya ya jauh lebih mahal dari yang gurih itu ya Bu ya. Mungkin dari sisi apanya Bu yang bikin mahal nih toppingnya? Pastinya dari toppingnya, dari toppingnya. Ada beberapa produsen yang sudah siap saji, sudah siap kemasan-kemasan siap yang bisa kita gunakan. Itu sudah tersedia sekali, jadi memudahkan kita kalau kita mau jualan. Jadi kita nggak harus ngolah dari awal ya Bu. Betul. Sudah dipermudah juga. Sudah dipermudah, dan mereka tidak harus dalam pail 1 kilo, 2 kilo, dia sudah 250 gram, ya sudah dikemas kecil-kecil, jadi kita lebih enak lagi untuk membelinya. Jadi mungkin untuk awalan ya Bu ya, mungkin pertama dicoba-coba dulu di rumah, atau langsung jualan nih kalau udah pede ya Bu ya. Nah,
Bu Rini ini sebagai informasi, kalau Bu Rini ini juga sebagai owner ya Bu ya di Hayu Prima Catering ya Bu Hayu ya, Prima beralamat Buka. di Serandaan ya Bu. Jalan Serandaan. Jalan Serandaan. Nah, apakah di dalam catering menu snack box-nya Ibu itu juga ada martabak juga Bu? Mengingat sekarang sedang tren nih Bu, martabak naik lagi gitu loh. Iya, pastinya karena saya memproduksi martabak, saya diundang Mbak Ade juga karena saya mungkin bisa ya, sebagai informasi sobat nih bahwa kalau nanti sobat ikut pelatihan pembuatan makanan dan minuman kekinian, nanti akan ketemu sama Bu Rini langsung ya Bu ya. Jadi ada juga saya menggunakan atau memilih masakan atau menu martabak manis ini untuk snack manis. Biasanya snack box itu kan ada yang gurih, ada yang manis gitu ya, ada keletiannya. Nah, ini menjadi salah satu pilihan. Jadi pilihan juga ya Bu. Jadi pilihan, ya. Karena memang itu memang ya banyak yang suka ya Bu ya. Betul. Dan ini Bu, mungkin bisa ini Bu sebelum kita closing ini ya Bu ya. Ibu mungkin ada ini Bu pesan-pesan Ibu buat para sobat pariwisata nih Bu yang mungkin lagi nonton, yang mungkin berniat untuk bisnis khususnya untuk yang makanan-makanan kekinian nih Bu. Mungkin ada pesan-pesan tertentu Bu, jangan dari Bu Rini. Baik, sobat pariwisata, kondisi saat ini memang memungkinkan kita untuk berkreasi, untuk memilih kegiatan apa yang atau produk apa yang akan kita produksi, dan ini adalah salah satunya. Tadi ada satu ide cemerlang dari Mbak Ade atau dari JTTC untuk membuat satu martabak ini tadi, martabak manis topping. Ini sudah menjadi, Mbak Ade sudah milihkan. Oh, berarti coba ini saya akan coba, karena memang sesuatu itu akan lebih enak kalau kita menyukainya Mbak Ade. Jadi jangan terpaksa. Kita harus suka dulu, suka makan, suka mencoba resep dan lain sebagainya. Yuk kita coba. Dan kalau toh nanti gagal 1, 2, 3 kali, itu nggak masalah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita harus tetap terus sampai dengan suatu saat nanti kegagalan itu akan bosan loh sama kita. Jadi kita jadi bisa gitu, jadi ngerti. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah produk kita menjadi bagus. Dan jangan lupa nanti kalau kita mencoba, cicipkan pada orang-orang terdekat, tester gitu ya Bu, tetangga, kurang apa, kita terbuka Mbak Ade. Banyak kali. Jadi kita tidak boleh menerima kritik, harus siap. Ini kurang ini. Oh, mungkin ada masukan lagi. Jadi jangan sampai kita marah, dikritik marah. Enggak boleh begitu. Jadi kita terbuka agar produk kita atau usaha kita terus berjalan. Terus berjalan ya Bu ya. Jadi jangan hanya siap menerima pujian ya Bu. Betul. Dan tentunya kalau sebenarnya makanan kekinian maupun minuman kekinian itu banyak sekali ya Bu ya. Cuman untuk topik kali ini kita akan memperdalam nih Bu si martabak ini ya Bu karena kita sedang berbicara dengan Bu Rini, yang Bu Rini adalah seorang bisa dibilang juga owner ataupun sekaligus chefnya ya Bu ya, segala ya Bu ya. Iya. Permasakan duniawi ya Bu. Nah ini juga nanti bagi para sobat pariwisata nih yang pengen lebih dalam ya Bu ya, tahu tentang makanan kekinian, khususnya ada martabak topping dan juga lain-lainnya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Bisa langsung mengikuti pelatihannya ya Bu ya di Jogja Tourism Training Center. Ya nanti bersama Bu Rini lagi ketemu. Nah karena Bu Rini memang sudah kompeten dan certified di bidangnya ya Bu ya. Nah kiranya cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih Bu Rini sudah berkenan hadir di Ngecap ya Bu ya. Semoga tidak kapok dan selalu jaga kesehatan ya Bu ya. Amin. Mbak Ade juga, teman-teman tim JCC juga. Oke Bu, baik. Bagi para sobat pariwisata, menyambung obrolan dari Bu Rini tadi, bagi sobat yang ingin mengikuti ataupun memperdalam skill maupun pengetahuan tentang pembuatan makanan maupun minuman kekinian untuk sebagai salah satu strategi bagus untuk menembus di pandemi ini, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seputar pariwisata di Jogja Tourism Training Center
para sobat pariwisata juga bisa mengunjungi di medsos kami ya Bu ya, tentunya ada di JTTC_Jogja, ada juga di Twitter, Instagram, Facebook juga ada Bu, dan juga ada di Twitter maupun TikTok kami nih Bu yang terbaru. Nah baiklah para sobat pariwisata, saya Ade bukan Rai beserta Bu Rini Hidayah izin untuk undur diri ya Bu ya, dan ingat selalu pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.